Kamu ngerasa udah jualan habis-habisan tapi hasilnya gitu-gitu aja. Mungkin masalahnya bukan di produknya, tapi di cara menjualan. Di tahun 2025, model jualan makin beragam dan strateginya makin cerdas. Yuk kenali 10 model jualan yang bisa bantu bisnismu naik level bahkan tanpa modal besar. Pertama, D2C. Model ini bikin kamu bisa jualan langsung ke konsumen tanpa perantara. Artinya nggak perlu distributor, nggak perlu toko fisik, cukup dengan website atau sosial media yang dikelola sendiri. Brand-brand lokal seperti Erigo dan Scarlett sukses karena bisa membangun hubungan langsung dengan pelanggan. Mereka tahu siapa yang beli, bisa kirim email promosi secara personal, dan bahkan bisa cepat dapetin feedback buat perbaikan produknya. Keuntungannya jelas margin lebih gede. Kontrol penuh atas branding dan data pelanggan bisa diolah buat strategi selanjutnya. Kedua, reseller dan dropship. Model ini banyak jadi andalan pelaku UMKM karena kamu gak harus ngeluarin banyak biaya marketing. Cukup rekrut reseller dan dropshipper buat bantu jualin produk kamu. Reseller beli stok, dropshipper gak perlu simpan barang. Tapi dua-duanya bantu promosikan produk kamu ke lebih banyak orang. Yang penting kamu bangun sistem yang solid, dashboard pemesanan, materi promosi, dan pelatihan calon reseller atau dropshipper. Karena semua ini bukan sekedar jualan barang aja, tapi juga membangun jaringan bisnis. Bisnis fashion, skincare, dan makanan ringan banyak yang tumbuh cepat berkat model ini. Terutama di kota-kota kecil di mana reseller bisa jadi agen utama penjualan. 3. Affiliate marketing. Kalau kamu punya produk digital, e-commerce, atau kursus online, affiliate marketing bisa jadi strategi yang luar biasa. Kamu kasih komisi ke siapapun yang bisa bantu kamu jualan lewat link unik. Blogger, influencer, sampai pelanggan loyal bisa jadi mitra penjualan kamu. Yang menarik, model ini berbasis hasil. Jadi kamu gak perlu bayar di awal, cukup kasih komisi dari penjualan yang berhasil. Ini efisien dan scalable. Kamu bisa punya ratusan orang bantuin promosiin produk tanpa harus punya tim marketing besar. 4. Subscription model. Model langganan sekarang bukan cuma buat Netflix dan Spotify. Banyak brand produk sehari-hari dengan sistem langganan. Kopi, skincare, makanan sehat, vitamin, bahkan sabun cuci. Keuntungannya besar, kamu punya pendapatan berulang setiap bulan. Konsumen juga merasa nyaman karena nggak perlu repot repeat order. Tapi supaya langganan jalan mulus, kamu harus pastikan experience pelanggan itu luar biasa. Mulai dari pengemasan, pengiriman tepat waktu, sampai program loyalty. Bikin mereka merasa dimanjakan bukan terikat. 5. Flash sale dan limited offer. Pernah nggak sih kamu beli barang cuman karena takut kehabisan? Nah, itulah kekuatan flash sale dan limited offer. Model ini memanfaatkan rasa FOMO atau fear of missing out atau takut ketinggalan. Dengan batas waktu atau stok terbatas, pelanggan terdorong buat beli lebih cepat. Tapi ini bukan sekedar diskon, timing dan storytelling juga penting. Misalnya, hari ini 100 orang pertama dapat bonus. Atau launching produk edisi khusus cuma seminggu. Tapi teknik ini harus digunakan dengan bijak karena kalau terlalu sering, efeknya malah menurun. Nah, kalau tepat sasaran, flash sale dan limited offer bisa tingkatkan penjualan harian secara signifikan. 6. Marketplace domination. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop masih jadi tempat favorit belanja online. Kalau kamu belum optimal di sana, kamu bakal kehilangan peluang besar dalam menjangkau pasar. Tapi bersaing di marketplace itu nggak cuma soal harga. Kamu harus mainin SEO produk, desain thumbnail, video unboxing, dan algoritma promo flash sale. Strategi seperti ikut kampanye Harbolnas atau gratis ongkir juga bisa ningkatin traffic berkali-kali lipat. Kamu juga bisa bangun branding lewat ulasan, pengemasan menarik, dan voucher toko. Jadi, jangan cuma numpang jualan, kamu juga harus kuasai algoritma dan jadikan marketplace ladang utama. Yang ketujuh, event best selling. Ini model yang sangat cocok buat produk seasonal atau campaign base. Misalnya, hampers lebaran, kado Natal, atau bundling akhir tahun. Kamu bisa bikin momen launching terasa spesial seperti pre-order 2 minggu sebelum puasa atau gift box edisi lebaran. Dengan cara ini, pelanggan merasa sedang mengikuti sebuah event, bukan sekedar belanja biasa. Hasilnya penjualan naik, excitement meningkat, dan loyalitas pun ikut tumbuh. Yang kedelapan, community best selling. Sekarang, orang lebih percaya rekomendasi dari komunitas daripada iklan. Makanya, banyak brand membangun komunitas di WhatsApp, Telegram, atau Discord.
Di sana kamu bisa sharing tips behind the scene, bahkan jadi penawaran eksklusif. Cara ini bikin pelanggan merasa jadi bagian dari orang dalam, bukan cuma pembeli biasa. Komunitas juga jadi tempat uji coba produk baru, dapetin masukan, dan bangun emotional connection. Dari sini lahir pelanggan setia yang gak cuma beli, tapi juga bantu promosiin produk kamu. 9. Konten komersial. Di era sekarang, konten bukan pelengkap, tapi penggerak utama penjualan. Model ini menggabungkan storytelling dengan produk. Misalnya, bikin video sehari bareng saya plus produk kamu, tutorial, before after, atau Q&A. Konten yang jujur dan otentik jauh lebih powerful daripada iklan hard selling. Dengan algoritma sosial media yang mendukung konten kreatif, kamu bisa membangun awareness tanpa harus bayar iklan mahal. Kalau kontennya relate, jualan bisa ngalir sendiri. Terakhir, hyper-personalized selling. Model ini fokus ke pengalaman personal yang terasa dibuat khusus. Dengan bantuan data pelanggan, kamu bisa kasih rekomendasi produk, email reminder, dan penawaran khusus. Contoh, halo Dinda, kami punya promo khusus untuk tipe kulit sensitif kamu. Yuk refill serum kamu sebelum stok habis. Cara ini bikin pelanggan ngerasa dikenali, bukan sekedar target pasar. Dan itu bisa bikin repeat order naik drastis. Nah, itu dia 10 model jualan yang bisa bantu kamu kembangin bisnis di 2025. Setiap bisnis itu unik, kamu bisa coba model mana yang paling oke untuk pertumbuhan penjualan. Uji coba, analisa, dan terus perbaiki. Karena bisnis itu proses, kadang kamu jatuh, kadang kamu stagnan. Tapi selama kamu terus berjalan, kamu akan satu langkah lebih dekat dari mereka yang berhenti.